Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ponirin PhD yang telah memberikan penugasan kepada kami berupa pembuatan video pembelajaran. Kelompok kami mengangkat materi mengenai sistem informasi pemasaran. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran merupakan sistem yang memanajemen perusahaan, terutama dalam menyelesaikan bagian pemasaran perusahaan secara terkomputerisasi. Selain itu, sistem yang menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, serta kegiatan-kegiatan penelitian pasar, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran. Adapun komponen yang terdapat di dalam sistem informasi pemasaran, yakni yang pertama adalah input. Sistem informasi pemasaran yang memiliki subsistem yang terdiri dari yang pertama, sistem informasi akuntansi, yaitu mengumpulkan data dan menjelaskan transaksi pemasaran perusahaan. Yang kedua, intelijen pemasaran, yaitu mengumpulkan informasi dari lingkungan perusahaan yang berhubungan dengan operasi pemasaran. Yang ketiga adalah riset penelitian, yaitu penelitian mengenai proses operasi pemasaran database. Yang keempat, data yang terdapat dalam database terstruktur dan berkaitan dengan informasi pemasaran. Yang kedua dari subsistem dari informasi pemasaran yaitu output. Output yang dihasilkan terdiri dari yang pertama informasi mengenai produk penjualan, yang kedua informasi tempat kegiatan produksi dan juga kegiatan periklanan, yang ketiga menyediakan informasi promosi, yang keempat model pemasaran, serta yang kelima digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan yang sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Sistem informasi pemasaran yang mengelola informasi perusahaan memegang peranan penting untuk masa depan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan sistem informasi yang baik. Tujuannya tak lain adalah agar perusahaan tersebut dapat mengontrol bagaimana perkembangan berbagai bidang di perusahaan tersebut dengan baik, terutama untuk sektor pemasaran. Keuntungan dari sistem informasi pemasaran adalah perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada pada perusahaan tersebut, memudahkan manajemen waktu. Perusahaan akan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada. Perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Yang terakhir, sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Keuntungan dari sistem informasi pemasaran adalah perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada pada perusahaan tersebut, memudahkan manajemen waktu. Perusahaan akan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada. Perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis. Yang terakhir, sistem informasi perusahaan akan menghindari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Sistem informasi pemasaran yang mengelola informasi perusahaan memegang peranan penting untuk masa depan perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus menggunakan sistem informasi yang baik. Tujuannya tak lain adalah agar perusahaan tersebut dapat mengontrol bagaimana perkembangan berbagai bidang di perusahaan tersebut dengan baik, terutama untuk sektor pemasaran. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran atau marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran atau marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Menurut Kotler, ada 3 jenis informasi pemasaran, yaitu yang pertama, pemasaran atau marketing intelligence adalah informasi yang mengalir ke perusahaan dari lingkungan. Yang kedua, informasi pemasaran intern atau internal marketing information adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan sendiri. Yang ketiga, komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah informasi yang mengalir keluar dari perusahaan ke lingkungan. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran mempunyai komponen yang sama dengan sistem informasi secara umum, yaitu komponen input, model, output, basis data, teknologi, dan kontrol. Perbedaan komponen-komponen ini antar sistem-sistem informasi lainnya adalah konteks letak dari sistem informasinya. Misalnya, untuk sistem informasi pemasaran ini, maka komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran.
materi yang berikutnya yaitu komponen output pemasaran. Subsistem produk adalah sistem informasi yang berisi tentang produk suatu perusahaan. Subsistem harga adalah subsistem yang membantu perusahaan untuk membuat keputusan mengenai sebuah harga suatu produk. Subsistem promosi adalah subsistem yang berisi periklanan langsung dan penjualan perusahaan. Yang pertama ada subsistem produk adalah semua software yang menginformasikan manajer mengenai suatu produk tersebut. Yang kedua ada subsistem tempat. Berbagai saluran distribusi digunakan perusahaan untuk menyalurkan produknya ke konsumen. Yang ketiga subsistem promosi. Memberitahukan manajer mengenai penjualan langsung dan periklanan. Yang keempat subsistem harga. Semua informasi mengenai harga produk tertentu. Terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan harga berdasarkan biaya, yaitu menentukan biaya-biaya yang dikeluarkan dan menambahkan markup yang diinginkan. Yang kedua, penentuan harga berdasarkan permintaan, yaitu menetapkan harga sesuai dengan nilai yang ditempatkan oleh konsumen terhadap produk. Yang kelima, ada subsistem bauran terintegrasi. Memungkinkan manajer mengembangkan strategi pemasaran. Kemudian ada model sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi manajemen yang berisi atau menyediakan informasi untuk memecahkan masalah pemasaran dalam sebuah produk. Kemudian subsistem informasi pemasaran ini terdiri dua sub, yaitu subsistem input dan subsistem output. Yang pertama subsistem input pemasaran, subsistem penelitian pemasaran atau marketing research subsystem, yaitu mengumpulkan data mengenai segala aspek operasi pemasaran penjualan. Yang kedua, subsistem intelijen pemasaran atau marketing intelligence subsystem, mengumpulkan data dan informasi mengenai perusahaan. Akan membahas pengertian produk dan siklus hidup produk dalam pemasaran. Produk merupakan suatu unsur utama dalam marketing mix, dan perusahaan pun berhak memutuskan untuk menyediakan produk dan untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu. Siklus hidup produk merupakan penjualan suatu produk yang dimulai dari perkenalan, perkembangan, dan penurunan. Tahap perkenalan yaitu tahap di mana mengenalkan suatu produk. Tahap perkembangan yaitu perkembangan merupakan strategi untuk membuat bagaimana penjualan akan tetap berjalan. Tahap penurunan adalah suatu tahap di mana penghapusan suatu produk yang sudah tidak dikonsumsi lagi oleh konsumen. Subsistem produk dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, subsistem tempat, yaitu semua perangkat lunak yang menjelaskan tentang cara produk didistribusikan kepada pelanggan. Yang kedua, subsistem promosi, yaitu semua perangkat lunak yang memberi informasi kepada manajer tentang penjualan secara langsung ataupun secara periklanan. Promosi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan tingkat penjualan dalam bidang pemasaran. Satu area promosi tempat komputer yaitu komunikasi wiraniaga. Para wiraniaga tersebut membawa komputer portable dan digunakan untuk mendapatkan informasi dan memasukkan data pemesanan penjualan. Yang ketiga, subsistem harga, yakni perangkat lunak yang memberikan informasi pada manajer tentang